Masjid Al-Mustafa guna untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan adalah syukur yang berbakti dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada di dunia wal akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada beliau, keluarga beliau, cucu beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau yang setia sampai saat ini, bahkan sampai kiamat. Dan mudah-mudahan Allah jemaah salat subuh mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Dan sebelum kita mendengar tausiah yang akan disampaikan, insyaallah pada saat ini beliau adalah menantu daripada Guru Fathur Rahman, yang mungkin guru tidak ada kesempatan pada pagi ini, ada satu halangan yang mudah-mudahan beliau mendapatkan kesehatan, panjang umur, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini yang mengisi adalah termasuk anak beliau, yaitu guru kita Muhammad An-Nur. Insyaallah mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi diri kita, baik itu dunia lebih-lebih akhirat. Mungkin itu saja pengantar dari ulun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Waktunya tafadhal masyhur. Waalaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa asasal khairat wa ra'sad darajat, alladzi arahumul husna fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad afdhalus salawat wa ala alihi wa sahbihi a'immatul qadat. Assallim tasliman katsiran ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita berkumpul di Masjid Jami' Al-Mustafa, di tempat yang penuh berkah ini dan penuh rahmat ini, dan juga yang kami hormati seluruh panitia masjid, khususnya Bapak Haji Maslan dan juga Imam Rawatib, dan juga panitia yang lainnya, dan juga seluruh asatidz, dan juga seluruh habaib, dan juga seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 110. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Siapa dia melakukan perbuatan buruk atau menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillaha, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan menemukan Allah dalam keadaan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pak, subuh hari ini dingin. Dingin itu nyamannya apa? Di sini orang apa nih? Kebanyakan Banjar kan, Bugis kan?
Banjar Jawa. Banjar Jawa tuh bahasanya bajau. Nah, jadi dari ayat tadi kita simpulkan bahwasannya apabila kita bermaksiat kepada Allah, maka setelahnya summa yastaghfirullah. Kalau belajar ilmu nahwu, summa itu litartib. Summa yastaghfirullah, sesudah kita maksiat, apa yang dilakukan? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taubat setelah maksiat itu penting sekali. Coba kita buka kitab Fawaidul Mukhtar halaman 411. Di sana ada Pak Boy, kisahnya malaikat sebelah kanan sama malaikat sebelah kiri saling berbicara. Malaikat sebelah kanan ini mencatat apa? Baik, kebaikan. Apa? Amal kebaikan. Malaikat sebelah kiri mencatat amal keburukan. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan baik, ini malaikat sebelah kanan ini langsung cepat-cepat mencatat amal baik itu. Langsung cepat-cepat. Kemudian apabila kita berbuat buruk, malaikat sebelah kiri belum mencatat lagi. Bertanya dulu sama malaikat sebelah kanan, kata malaikat sebelah kiri, apakah kau tulis dulu? Kata malaikat sebelah kanan, jangan ditulis dulu. La'allahu yatub, mungkin saja orang ini taubat. Mungkin aja apa? Kemudian kata malaikat sebelah kanan, tulis nanti setelah 6 jam. Nah, jadi apabila kita bermaksiat, kita usahakan sebelum 6 jam falakiyah kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya, benar. Jangan sampai kita ini habis maksiat kita tahu-tahu baik. Jangan sampai orang dulu coba buka di kitab tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 502. Buka di sana sampai ada kisahnya Bani Israel. Jadi Bani Israel ini apabila mereka bermaksiat, langsung ditulis di depan pintu rumah mereka dosa mereka. Dosa ditulis, sama siapa melakukan ditulis. Kalau zaman sekarang apa? Ditulis lah. Ditulis lah. Tidak ditulis. Tapi kita yang nulis sendiri. Di mana tulisnya? Ada yang nulis di status WhatsApp. Iya. Coba sampai lihat di statusnya anak-anak SD zaman sekarang. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga memegang tangannya. Menulis di status membuka aibnya, bangga dengan maksiat. Padahal bangga dengan maksiat itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Coba sampai buka kitab Sahih Bukhari hadis nomor 5608. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afat, seluruh umatku diampuni illa mujahirin, kecuali mujahirin. Siapa mujahirin? Coba buka kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 10 halaman 173. Di sana Imam Badruddin Al-Aini mengatakan bahwasannya seluruh umatnya Rasulullah itu tuh diampuni, dosanya diampuni. Illa mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin itu adalah orang yang menampakkan dosa-dosanya. Itu mujahirin. Nah, lalu Rasulullah bersabda, daripada orang-orang yang menampakkan dosanya adalah orang yang maksiat di malam hari, pagi-paginya apa? Bicara ke sana, bicara ke sini, memamerkan. Jadi orang-orang yang memamerkan maksiat, bangga dengan maksiat, itu dosanya tidak diampuni. Bahaya tidak?
Bahaya tidak? Bahaya. Jangan sampai anak muda zaman sekarang jalan pegangan tangan, dikira romantis, padahal masih maksiat. Jadi bahaya. Nah, jadi insya Allah sampai kita pagi ini akan menjalankan 3 program insya Allah kalau waktunya sempat. Jadi yang pertama nasihat, tadi sudah nasihatnya. Yang kedua kita membahas permasalahan yang sering terjadi di zaman sekarang. Karena udah ceramah gitu. Jadi nasihat dulu, terus membahas permasalahan di zaman sekarang secara fikih, lalu kita masuk ke dalam kitab fikihnya langsung. Jadi kita dapat paket lengkap bahasanya itu, diskon. Nah, jadi kita membahas permasalahan di zaman sekarang. Nah, di sini pakai sesi tanya jawab. Ulun yang bertanya, ulun juga yang menjawab. Di mana-mana. Ulun yang bertanya, ulun jawab. Tapi di sini ulun yang bertanya, ulun juga yang menjawab. Nah. Jadi ada sebuah pertanyaan Pak Boy. Apa hukumnya kita berwudu di dalam WC? Nah, terkadang kita ini wudu, mau berwudu di tempat wuduan penuh, apa yang kita lakukan? Masuk ke dalam masuk ke dalam WC. Kayak mana hukumnya wudu di dalam WC? Nah, maka disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 142, di sana daripada makruhatis shalah, daripada makruhatil wudu, daripada makruhnya wudu, yaitu al-wudu fi baitil khala, yaitu berwudu di dalam WC. Itu hukumnya apa? Makruh. Kenapa bisa makruh? Karena di tempat WC itu banyak situ najis. Kita nggak tahu baju kita mana. Wudu di situ ada percikannya lagi. Nah, karena kita tidak tahu, hukumnya najis lah, tidak najis. Cuma wudu di dalam situ hukumnya apa? Makruh. Nah, kalau WC bercampur sama kamar mandinya mana? Kalau jauh tidak ada masalah. Tapi kalau dekat satu tempat, di situ WC-nya, di situ juga kamar mandi kan? Nah, kayak mana hukumnya? Hukumnya sama makruh juga. Karena kemungkinan najis berkeliling di situ ada masih kemungkinannya. Nah, jadi itu. Jadi berwudu di dalam WC hukumnya apa? Makruh. Baik, yang kedua, apa hukumnya meletakkan Al-Quran di atas tanah? Kalau kita sekarang di atas sambal, atau di atas lantai. Ini banyak kejadian Pak Boy. Bukan satu duanya. Habis acara Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Apa? Tutup, taruh di atas tanah. Itu. Bagaimana hukumnya? Jadi sebutkan di dalam kitab Usrul Karim halaman 116, di sana dikatakan bahwa wawadu'uhu 'alal ardh, daripada yang mengharamkan di dalam Al-Quran adalah meletakkannya di atas lantai atau di atas tanah atau di atas ambang. Tapi lah, ini fokus sedikit, ini fikih ini. Jadi fikih itu harus fokus sedikit. Jadi tadi kesalahan, harusnya dirinci dulu. Jadi hukum meletakkan Al-Quran di atas tanah itu rinciannya ada dua. Yang pertama, meletakkan Al-Quran di atas tanah tanpa ada niat meremehkan. Baca Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Meletakkan di atas tanah tanpa ada niat meremehkan. Meletakkan di atas tanah tanpa ada niat meremehkan, dikatakan di dalam kitab Usrul Karim halaman 116, di sana hukumnya haram. Wawadu'uhu 'alal ardh, hukumnya haram. Tapi
Itu tadi yang pertama. Yang kedua, apabila kita meletakkan Al-Quran di atas tanah dengan niat meremehkan. Kita biasa Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yasin aja. Meremehkan. Yasin aja. Sebelum ini perlu jelaskan apa yang dimaksud Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan cuma sekedar yang 30 juz, bukan itu aja. Satu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pian tulis di kertas, pian taruh di atas tanah, itu Al-Quran juga. Apabila tanpa niat meremehkan, hukumnya apa? Apabila dengan niat meremehkan, coba buka di dalam kitab Sulamut Taufik halaman 171. Di sana wa tasdir lima Allah min ta'atin au ma'siyatin au Qur'anin. Kalau sudah masalah meremehkan Al-Quran, ini meremehkan tanpa meletakkan di dalam di atas tanah, apalagi meremehkan plus lagi meletakkan di atas tanah, tambahnya aja lagi. Hukumnya apa? Di sini dikatakan wa huwa kufrun. Bahaya. Apa kufrun itu? Murjani. Murtad. Hati-hati sampean. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu daripada kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sampai lihat ini. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang luar biasa. Salah satunya membelah bulan. Dari zaman Nabi sampai sekarang ada yang bisa membelah bulan. Nabi Musa membelah laut, nyaman aja masih bisa kita praktekkan masih. Buktinya apa? Ada orang-orang yang bisa membangun di tengah laut masih. Laut itu dibuka dulu, dibuka dulu, ketahuan tanahnya baru mungkin masih. Tapi membelah bulan ada yang bisa. Ada juga daripada mukjizatnya Nabi berbicara dengan unta. Yang zaman sekarang berbicara dengan semua bahasa Suryani. Tapi yang paling mulia daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Itu mukjizat yang paling mulia sudah. Tidak ada mukjizat yang paling mulia selain Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana hukumnya membalikkan Al-Quran dengan air liur? Dengarlah, bagaimana hukumnya membalikkan Al-Quran dengan air liur? Tapi ini mohon maaf. Ini khususan orang-orang berduit aja lah. Karena yang menghitung duit pakai liur itu siapa? Orang bodoh. Sampai dia itu orang bodoh itu aja. Bagaimana hukumnya membalikkan Al-Quran atau ada orang menulis Al-Quran, kalau dulu ditulis lah, ya lah. Dulu enggak ada masih tercetak-cetakan. Dulu kami di pondok tuh ditulis. Salah tulis, menghapusnya dengan liur. Ambil liur, dihapusnya. Santai dulu baik. Mau nukar tapi sayang duit apa? Duit sangu. Membalikkan Al-Quran atau menghapus Al-Quran dengan air liur, apa hukumnya? Disebutkan di dalam kitab Al-Qalam halaman 116, wa yahrumu mahhu ma kutiba min Al-Quran birri li'annahu mustaqdar wa wad'uhu 'ala al-'adad
Nah, famasluhu bimustaqbarin walau riqan fi tahmil qalba wa rabbahu wa kitabatihi bihi. Nah, jadi di sini hukumnya membalikkan Al-Qur'an dengan air liur atau menghapus tulisan Al-Qur'an dengan air liur, hukumnya apa? Haram. Loh, kenapa bisa haram? Air liur kan cuma air. Nah, di sini disebutkan famasluhu bimustaqbarin karena air liur itu adalah mustakdar, sesuatu yang menjijikkan. Kita mau lah pegang air liurnya orang lain, tidak mau. Kenapa? Karena jijik. Air liur dikasih Al-Quran, tambahnya air lagi. Nah, jadi jangan sampai kita. Nah, di sini ada pertanyaan yang mantap. Apa sudah dicatat Bu? Jadi apa hukumnya membaca doa atau zikir di dalam sholat pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Menurut Jawa tadi sampai orang Jawa membaca zikir dalam sholat atau membaca doa dalam sholat pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Bugis, atau bahasa Banjar, atau bahasa Indonesia, bagaimana hukumnya? Nah, maka di sini ada tiga rincian. Nah, satu, dua, tiga. Disebut bagi dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj, cetakan Darul Fikri juz 1 halaman 177. Jadi di sana apabila doa atau zikir itu daripada rukun. Nah, sekali lagi, apabila doa atau zikir itu daripada rukun sholat. Contohnya apa? Seperti tasyahud akhir, rukun lah. Rukun tasyahud awal sunnah. Jadi tasyahud akhir rukun. Wa salatu 'ala nabi, dan bersalawat kepada Nabi hukumnya wajib rukun. Nah, apabila orang itu ajis, di sini bahasa Arabnya ajis. Orang ajis itu apa? Orang contohnya baru masuk Islam atau dia tinggal jauh dari ulama. Nah, tinggalnya jauh dari ulama. Jadi apabila dia ini ajis, tidak bisa bahasa Arab, orang baru masuk Islam ada bisa bahasa Arab, mana tahu lagi, mau membaca aja bingung tulisan apa ini. Nah, lalu dia mau sholat, tidak bisa baca bahasa Arab. Nah, lalu karena dia ajis, dia boleh sholat dengan terjemahnya, dengan bahasanya. Kalau ini orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Apa bahasa Jawanya tasyahud? At-tahiyyatu warahmatullahi. Apa bahasa Jawanya? Nah, tapi ini khusus orang yang tidak bisa bahasa Arab. Nah, tapi ini dia tetap punya kewajiban untuk belajar bahasa Arab. Bukan berarti teman-teman tidak bisa dilanjutkan aja sampai itu bahasa Jawa ya. Karena masuk berita golongan sesat ya. Ada lagi urusannya. Nah, jadi itu rincian yang pertama. Baik. Sekarang rincian yang kedua. Jadi yang pertama tadi apabila rukun, nah apabila zikir atau doa itu rukun, maka hukumnya apa? Tidak batal selama dia ajis, lemah dari membaca bahasa Arab. Yang kedua, apabila bacaan itu adalah bacaan yang pernah disunnahkan oleh Rasulullah SAW
wasallam. Contohnya apa? Seperti kunut. Kunut sunnah. Sunnah di dalam sholat. Ada orang baru masuk Islam mau baca kunut, tidak bisa bahasa Arab. Nah, pakai bahasa Jawa atau bahasa Banjar atau bahasa Bugis, hukumnya apa? Tidak batal. Kenapa? Karena dia masih di makomnya, di tempatnya ajiz, orang yang lemah dari bahasa Arab. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, apabila doa itu bukan maksurah, maksudnya doanya itu bukan sesuatu yang diwajibkan, bukan seperti rukun, bukan disunnahkan, bukan juga. Tapi apa doanya? Doa mengarang sendiri. Ya Allah, aku mau naik haji, ya Allah. Ya Allah, aku mau pergi umrah. Ya Allah, minta duit 1 miliar, ya Allah. Contohnya doanya. Nah, doa yang mengarang sendiri, bagaimana hukumnya? Jika lo berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat, nah, maka ini dalam keadaan dia lemah bahasa Arab atau dalam keadaan tidak lemah dalam bahasa Arab, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena bukan dari bagian rukun, bukan dari bagian yang disunahkan oleh Rasulullah. Kalau mau membaca doa yang sesuai kehendak kita, bacanya itu pas di sujud terakhir. Nah, tapi bacanya dalam hati, jangan nyari-nyari ya Allah ujung apa bahasa Jawa. Nah, jangan kayak gitu, jangan di dalam hati aja. Kenapa? Karena daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala apa? As-Sami', Maha mendengar. Jangan takutan. Nah, jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya daripada tanda orang itu berbakti kepada kedua orang tuanya, apabila dia sujud terakhir, doanya apa? Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan tinggal. Itu tanda kita itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, itu. Nah, jadi itu dulu kita masuk ke dalam kitab fikih. Nah, di sini ada kitab Nurul Sadidat yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kafi. Dan insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas masalah mubtilatus shalah, daripada yang membatalkan sholat. Kita sholat, kadang-kadang kita tidak tahu bahwasannya kita sudah melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, jadi pada subuh hari ini insyaallah, jika waktunya sempat, itu tuh jamnya rusak apa? Jamnya mana nih? Yang itu saya mati itu masih jam 2 jam. Nah, jadi di sini qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'na bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Bab mubtada'i shalah al-awwal al-kalam wa fihi tafsir idza kana katsiran arba'a kalimatin fa akthar yubtilu mutlaqan sawa'un kana muta'ammidan aw am nasiyan. Nah, jadi di sini pertama yang membatalkan sholat adalah al-kalam. Apa artinya kalam? Berbicara. Apakah ketika kita berbicara langsung batal? Tidak, ada rinciannya. Jadi bukan berarti kita bicara langsung batal, tidak bisa. Ada rinciannya. Idza kana katsiran, jikalau kalamnya, perkataannya banyak. Perkataan banyak itu berapa? Arba'a kalimatin fa aktsar. 4 kalimat atau banyak.
4 kalimat atau lebih, itu banyak namanya. Sama aja orang itu sengajakah, kada sengajakah, apa nak bahasanya kelepasan, sengajakah atau kada sengaja ke orang itu berbicara 4 kalimat di dalam sholat, maka hukumnya batal. Contohnya kayak mana? Orang latah pian sembahyang pian kajute wae. Latahnya apa? Sulit apa ini? Lan. Jadi orang latah semuanya sholat Allahu Akbar. Pian kajute. Terkajutnya ini yang menyebutkan 4 kalimat atau lebih, 4 kalimat atau lebih, 5 kalimat, 6 kalimat lah, maka hukumnya batal, sengaja atau tidak dia sengaja, nah maka hukumnya batal. Sedangkan apabila kita berbicara dengan perkataan yang lebih sedikit itu berapa? Nah, tadi banyaknya 4 kalimat, faktar lebih banyak 4 kalimat, 5 kalimat, 6 kalimat. Nah, itu banyak. Kalau sedikit berapa? 3 kalimat. Nah catat dulu boy. Jadi yang sedikit idza kana qalilan aqall min 4 kalimat, lebih sedikit dari 4 kalimat, berarti berapa? 3 kalimat, 2 kalimat, 1 kalimat. Nah, ini masih berbicara tentang kalimat, belum lagi nanti huruf. Dia ada nanti berbicara tentang huruf, ada lagi. Baik. Apabila kita berbicara di dalam sholat sedikit itu berapa? 3 kalimat atau di bawahnya lagi? 3 kalimat atau di bawah. Hukumnya apa? Nah, sebentar dulu. Sebelum itu 3 kalimat di bawah, maksudnya di bawah itu kecuali 1 huruf. Nah, kecuali 1 huruf. Nah, sekali lagi yang dinamakan sedikit 3 kalimat ke bawah kecuali 1 huruf. 1 huruf ini dia punya pembahasan khusus. Baik. Nah, jadi di sini apabila kita berbicara 3 kalimat atau lebih sedikit, maka hukumnya fayubtul idza kana muta'ammidan. Maka hukumnya batal apabila muta'ammidan, apabila sengaja. Nah, apabila sengaja berkata-kata di dalam sholat 3 kalimat, maka hukumnya apa? Batal. Baik, kita buliki sedikit supaya lengket. Jadi di sini ingat, di rumah nih, di rumah ingat. Jangan di sini ingat sampai rumah kita ingat lagi sudah. Jadi apabila 4 kalimat dan lebih, maka sengaja atau tidak sengaja hukumnya batal. Apabila 3 kalimat ke bawah kecuali 1 huruf, apabila sengaja maka hukumnya batal. Apabila tidak sengaja, ini ada lagi rinciannya. Jadi apabila orang yang berbicara sedikit, 3 kalimat atau ke bawah, itu tidak batal dalam keadaan 3 hal. Nah, dalam berapa hal? 3 hal. Yang pertama, idza kana nasiyan, apabila orang itu nasiyan. Apa nasiyan artinya? Lupa. Orang ini lagi sholat, lupa dia di dalam sholat berbicara 3 kalimat atau di bawah 3 kalimat, maka hukumnya apa? Tidak batal. Jadi itu keadaan yang pertama. Idza kana nasiyan, apabila
apabila orang itu lupa di dalam sholat, nah lagi sembahyang kasihkan memikirkan orang naik haji, sekalinya lagi kasihkan tawaf sih disenggol orang Arab, Pak, ikam ini berapa kalimat? 3 kali 3 kalimat. Batal lah. Tidak batal. Kenapa? Karena dia ini dalam keadaan nasiyan, dalam keadaan lupa dia di dalam sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, idza kana jahilan, apabila dia jahil. Maksudnya jahil adalah orang yang tidak tahu. Jadi dia tidak tahu bahwasannya berbicara di dalam sholat hukumnya batal. Dia berbicara 3 kalimat atau ke bawah, nah maka hukumnya tidak batal. Cuma yang perlu digaris bawahi, siapa itu orang yang jahil di dalam syariat Islam. Kalau orang zaman sekarang hidup di tengah-tengah kita, apakah itu bisa dinamakan jahil? Bisa lah Pak, dinamakan jahil. Di dalam syariat yang namanya jahil itu cuma 2. Keluar dari 2 ini bukan jahil lagi namanya. Apa namanya? Namanya pengoler. Pengoler namanya, lain jahil lagi sudah. Dasar koler mencari ilmu. Tuh. Orang zaman sekarang ini kalau mau cari ilmu tuh gampang aja sebenarnya. HP ada, buka YouTube. Bolehlah belajar di YouTube. Bolehlah belajar di Instagram. Hukumnya boleh-boleh aja. Cuma belajar dengan orang-orang yang sudah terjamin ilmunya, yang mana ilmunya sangatnya bersambung dengan gurunya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Contohnya kayak Habib Jindan, kita buka di YouTube Habib Jindan, paling ceramah sini kita dengarin, boleh aja. Habib Umar kita dengarin, boleh aja. Karena orang-orang ini ilmunya sudah terjamin sudah. Nah, jadi orang jahil di dalam syariat Islam itu ada 2. Ada 2. Yang pertama, bi anna kana qariba ahda Islam. Jikalau dia itu baru masuk Islam, tidak tahu, maka hukumnya jahil di sini. Dia tidak tahu di sini itu masih ma'dzur, masih diuzurkan, masih tidak dipermasalahkan, ibadahnya masih disahkan. Orang baru masuk Islam, salat Allahu Akbar, berbicara 3 kalimat, dia tidak tahu bahwasannya berbicara di dalam salat hukumnya batal. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena baru masuk Islam. Hukumnya apa? Tidak batal. Yang kedua, daripada termasuk golongan orang-orang jahil yang diuzurkan di dalam syariat adalah orang yang hidup jauh dari ulama. Kita ini jauh dari ulama. Bahambur baik, guru-guru di Samarinda ini bahambur. Sisa kitanya aja lagi mau datang enggak? Ke majelis beliau ini mau datang enggak? Cuma kebanyakannya orang zaman sekarang apa? Pengoler. Coba lihat di sini. Yang kebanyakan orang-orang Tuhan-Tuhannya. Mudah-mudahnya mana? Mana? 1-2 aja. Kebanyakan yang Tuhan-Tuhan. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jam berapa sih? Jam berapa tadi? Jam berapa? Jam 13. Tambahin lagi.
Jadi apabila orang itu jahil, dia jahil. Jahil itu ada dua, orang baru masuk Islam atau dia jauh dari ulama. Jauh dari ulama itu kayak mana? Contohnya di Samarinda nggak ada ulama. Ulama ini mana adanya? Di balik papan. Tuh. Sedangkan sahabat di zaman dulu, ya Allah, Rasulullah di Madinah, sedangkan sahabat ada yang berada di Syam, datang ke Rasulullah, belajar sama Rasulullah, ngambil ilmu, baru pulang lagi ke Syam, baru mengajarkan di sana. Itu sahabat kayak gitu. Nggak ada yang namanya pengolah sahabat, nggak ada. Luar biasa semuanya. Nah, kita di zaman sekarang kadang bertetangga lawan guru, bertetangga sama guru, masih juga jahil. Ya Allah, ya Allah. Ini namanya pengoler murokab. Pengoler murokab lah. Sudah pengoler lagi. Itu namanya pengoler murokab. Jadi apabila jahil yang dua tadi, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau jahil yang lain karena pengoler, maka hukumnya batal. Baik, yang ketiga, idza sabaqa lisanuhu, apabila dia ini keceplosan di dalam sholat. Allahu Akbar. Orang latah dikajuti, ya terbangun, terkajut, latah 3 kalimat. Nah, ini namanya keceplosan. Apa hukumnya? Maka hukumnya tidak batal. Nah, sekarang kita berbicara, tadi sudah masalah kalimat, ya loh. Tadi sudah masalah kalimat. Banyak berapa tadi? 4 kalimat lebih. Sengaja atau tidak sengaja hukumnya batal. Sedikit berapa? 3 kalimat ke bawah. Apabila sengaja batal. Apabila tidak sengaja atau lupa atau jahil atau keceplosan, maka tidak batal. Sekarang membahas yang berbicara di dalam sholat, berbicara di dalam sholat dengan satu huruf. Yang mana satu huruf? Jadi sini konuktu biharfin wahidin la yubtulu wa in kana muta'ammidan. Jadi kita berbicara di dalam sholat dengan satu huruf, itu hukumnya tidak batal. Wa in kana muta'ammidan, walaupun kita sengaja. Allahu Akbar. Sengaja. Allahu Akbar. B, sengaja kita. Hukumnya apa? Hukumnya tidak batal. Illa kecuali pada 3 keadaan. Nah, pada 3 keadaan. Sedikit lagi. Bapaknya mau nanti jam harus. Lanjut kalau Bu. Ibu ini semangat kecil. Nah, sedikit lagi. La yubtulu illa wa in kana muta'ammidan, satu huruf tidak batal walaupun sengaja, kecuali dalam 3 hal. Kalau dalam 3 hal ini, walaupun satu huruf tetap batal. Kapan? Wa idza kana harfu mamdudan, apabila hurufnya panjang. Allahu Akbar. Satu huruf tadi panjang. Hukumnya bagaimana? Maka hukumnya batal. Karena itu bukan satu huruf lagi. Itu banyak huruf yang betul-betul betul satu huruf yang banyak, sama aja hukumnya. Yang kedua, idza kana mufhiman, apabila dia bisa memberikan pemahaman. Contohnya huruf Q, satu huruf Q, tapi namanya wiqayah. Q itu dalam bahasa Arab artinya wiqayah, penjagaan. Itu fi'il amr namanya Q. Kita dalam sholat berbicara Q, satu huruf bisa dipahami,
hukumnya batal. Nah, ini yang terakhir. Alhamdulillah sampai di akhirnya. Yang ketiga, apabila dengan niat begayaan. Allahu Akbar. Ada kawan lewat dikajuti, dengan niat begayaan. Kan mengajuti kan pasti dengan niat begayaan. Nah, walaupun satu huruf apabila dengan niat begayaan bermainan, maka hukumnya batal. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan akhirat. Allah menja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun